Pak. Lewat Kukung, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Ini cari sinyalnya di mana? Di sekolah PAUD, Pak. Oh, di sekolah PAUD. Oke. Oke, walaupun jauh tapi terima kasih ya sudah berusaha untuk bergabung. Ya, Pak. Oke, kita menunggu yang lain ya. Saya sapa dulu yang lain ya. Oke. Leonarda dengan Emmanuel bisa dengar Pak Guru? Boleh dihidupkan audionya. Cuman kenapa? Siapa yang screen tuh? Screen? Tidak. Untuk menghidupkan audio, Leonarda kemarin bukannya sudah ikut, harusnya tahu dong. Cara menghidupkan audio, klik saja di layar HP di Android, nanti akan muncul tombol audionya. Gambarnya seperti mic, tinggal di press saja ya. Kenapa? Anda tadi sama Bapak. Boleh di atas sudah didengar ini. Gimana? Dapat juga. Iman. Emmanuel sudah bisa connect? Halo Emmanuel. Halo. Oke, selamat pagi Eman. Pagi Pak. Oke, Eman di mana? Di sekolah ya? Iya. Oke. Oh, sama-sama dengan Leonarda. Iya, Pak. Oke, good. Oke, ya sudah. Salah satu audionya dimatikan ya, karena kalau bersamaan nanti ini gaung. Salah satu, Leonarda atau Emmanuel, Emmanuel dimatikan. Matikan audionya saja, boleh lihat videonya. Oh, Leonarda malah left. Oke, udah. Mati, udah kembali. Oke, ya sudah. Aflina, oh ya, Aflina masih stay ya. Oke, ini Margareta. Halo Margareta, dihidupkan audionya. Audio, video dihidupkan sekalian. Margareta Renya Humbang. Silakan dihidupkan audio. Oke, Margareta, audionya belum? Audio.
Oke. Pak. Oke, good. Baik. Margareta apa kabar? Baik, Kak. Margareta tinggalnya di mana? Di Belua. Blua, oh ya. Beberapa pertemuan sebelumnya memang tidak ikut ya? Iya, semasa di Adonara HP itu rusak, Pak. Oh, begitu. Oke, good. Kita menunggu Leonarda sambil menyambung. Teman-teman yang lain, sesuai kesepakatan kita, hari ini itu kalian menyampaikan informasi ataupun pertanyaan yang hasil dari kamu analisis video ya. Sudah nonton videonya atau Pak Guru tayang ulang ya? Pak Guru tayang ulang soalnya Oke. sebelum. Oh ya, ini Margareta kebetulan baru nyambung ya. Oke, nanti Pak Guru tayang dulu ya. Mohon izin sebentar Pak share screen. Iya, Pak. Bentar. Mohon bersabar ya. Masih dicari videonya. Jadi betul-betulnya dia betul. Oke. Oke, Pak Guru mohon izin share screen ya. Nanti dikasih kesempatan untuk saling chat. Bisa lihat ya videonya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Pak Guru putar, nanti sebentar Pak Guru kasih kesempatan untuk kalian juga saling sapa karena kasihan kamu saling berjauhan pasti rindu juga ya. Oke, kurang lebih seperti ini videonya. Nah, di sini ada informasi yang bisa kalian dapat di sini. Yaitu ada panjang sisi 60 cm, ada 80 cm dan 100 cm untuk miringnya. Ini informasi yang paling penting dalam video ini. Ini intinya. Jadi ada 60 cm, ada 80 cm, ada 100 cm. Nah, jawaban tukang tadi, misalnya ini kita lanjut dulu ya, karena nanti sebentar ada pertanyaan dari anak tadi. Si anak yang ikut membantu ya. Nah, anaknya malah bertanya, wah kenapa ukurannya begini? Terus apa jawaban tukang? Supaya sih miring bangun. Nah, jawaban tukang tadi supaya bangunnya tidak miring, siku-siku dan lurus sampai ke atas. Terus si anak tadi angkat siku yang ada dekatnya. Nah, kalau mau siku kenapa tidak gunakan saja Mister siku ini? Nah, terus apa jawaban tukang? Oke, penjelasan tukang katanya kalau siku digunakan untuk hal-hal yang kecil saja seperti mebeler. Mebeler itu ada meja, bangku, kursi, lemari. Itu mebeler. Jadi bisa digunakan untuk hal-hal yang kecil seperti itu. Lalu bagaimana dengan bangunan? Kenapa tidak gunakan siku? Karena kalau menggunakan siku nanti akibatnya tidak sevalid seperti yang diinginkan. Karena ini bangunan besar, beda dengan meja. Meja ukurannya kecil. Jadi seperti itu argumen dari si tukang. Mungkin kurang lebih seperti itu videonya. Lalu kalian diminta untuk membuat apa ya? Membuat pertanyaan ataupun hasil analisis kalian tentang video yang kalian nonton ini. Ini mohon maaf sebentar Pak share lagi tentang pembelajaran di pertemuan kedua kemarin ya. Ini pembelajaran di pertemuan kedua kemarin. Kalian diminta untuk ini. Ini yang Pak sudah blok. Yang warna merah ini. Oke. Apa yang kalian buat?
kalian yang pertama nonton dulu videonya. Setelah itu menuliskan semua informasi yang Anda peroleh dari video. Bisa juga dalam bentuk pertanyaan. Nah, itu tugas kalian untuk dalam waktu ini. Karena nanti setelah selesai analisa, lalu video tadi ditayangkan, lalu kalian analisa, setelah itu nanti ada penjelasan dari Pak Guru. Nanti setelah ada penjelasan, baru tugas apa yang kalian lakukan selama 1 semester ini. Nah, untuk penjelasan tentang video tadi, Pak mohon izin lagi share tentang pembuktiannya. Ini kebetulan Pak Guru sudah siapkan pembuktiannya dalam bentuk PowerPoint sederhana. Mohon bersabar sebentar. Jadi teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga yang siku-siku. Ingat itu, hanya untuk segitiga yang siku-siku. Bukan untuk segitiga yang sebarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, itu tidak berlaku untuk teorema Pitagoras. Jadi hanya berlaku untuk segitiga yang siku-siku saja. Karena setiap segitiga itu punya karakteristik sendiri ya. Jadi untuk membentuk sebuah segitiga juga tidak sembarang. Jadi ini misalnya, saya punya sebuah segitiga siku-siku. Di mana sisi alasnya panjangnya 3 satuan. Bisa dilihat ya 3 satuan. 3 satuan, Pak, kok kenapa 3 satuan? Dari mana? Nah, 3 satuan itu bisa dilihat dari kotak-kotak yang ada di bawah ini. Ada ini kotaknya ada 3 nih. Sementara sisi tegaknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Pertanyaannya kalau begitu yang miringnya ini ada berapa panjangnya? Kalau sisi alasnya 3 satuan, sisi tegaknya 4 satuan, berapa sih panjang sisi miringnya? Nah, untuk membuktikannya, coba diperhatikan Pak Guru buat dulu persegi yang ada di sisi alas. Perseginya menjadi, kalau namanya persegi pasti panjang sisinya sama. Karena sisi alasnya panjang sisinya 3, berarti persegi yang ada juga ukurannya 3 kali 3 atau sisi kali sisi. Begitu juga untuk yang sisi tegak. Pak Guru buat lagi satu persegi, di mana persegi yang sama dengan ukurannya 4 kali 4. Lalu Pak Guru buat lagi persegi yang sama, tapi di sisi miringnya. Terus sekarang sisi alasnya Pak Guru isi dengan kotak-kotak seperti sisi tegaknya ya, diisi dengan kotak berwarna kuning ini. Kira-kira ada berapa kotak? Nah, ada berapa kotak itu? 16. 16. Good. Karena 4 kali 4 ya. 16. Itu cara menghitungnya cepat seperti itu. Nah, bagaimana dengan sisi alasnya? Ada berapa kotak? Ada 9. 9. Good. 9 itu diperoleh dari 3 kali 3. Karena sisi alasnya 3. Sisi tegaknya 3. Berarti masing-masing 9 dan 16. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan persegi yang ada di sisi miring? Ada berapa kotak itu kalau diisi? Nah, Pak Guru akan angkat kotak-kotak yang ada di sisi alas dan sisi tegak untuk meletakkannya pada sisi miring. Coba kita lihat. Yang pertama dari sisi alas. 9 kotak itu saya ambil, saya isinya di sana. Oke, tapi masih ada yang kosong. Coba, yang dari sisi tegak saya isi lagi. Pindah ke sisi miring. Oke, sudah kelihatan. Nah, ternyata semua yang ada di kotak alas, di sisi alas dan di persegi di sisi tegak, itu mengisi secara penuh ada di sisi miring. Pertanyaannya, berapa sih panjang sisi miring? Kita bisa lihat dari kotak-kotak yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kotak semua yang di dalam sisi miring? 25. 25 itu diperoleh dari 5 kali 5. Oleh karena itu panjang sisi miring adalah
5 satuan. Oke, 5 satuan. Sehingga kalau berlaku bahwa kalau sisi alasnya 3 satuan, sisi tegaknya 4 satuan, maka sisi miringnya pasti 5 satuan. Nah, itu akan berlaku di teorema Pitagoras. Sehingga kalau 3, 4, 5 itu dikalikan 2, maka 3 itu menjadi 6, 4 itu menjadi 8, 5 menjadi 10. Sehingga kalau dibawa ke dalam ratusan, maka nanti jadinya 60, 80, 100. Nah, itu yang digunakan tukang tadi. Jadi nanti ada 3, 4, 5. Miringnya kan 5. Kalau dikalikan 2, maka jadinya 6, 3 menjadi 3 kali 2, 6, 4 kali 2 menjadi 8, dan 5 kali 2 menjadi 10. Nah, kalau 3 itu dikali 20, maka menjadi 60, 4 dikali 2 menjadi 80, 5 kali 2 menjadi 100. Nah, itulah yang digunakan tukang tadi. Jadi Om Tukang itu tidak mengerti tentang teorema Pitagoras, tetapi dia menggunakannya. Nah, kalau kita belajar tentang teorema Pitagoras, tapi belum tahu kegunaannya. Nah, hari ini kita sudah tahu. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat dari Pak Guru ini, kalian akan terinspirasi dan makin muncul banyak pertanyaan. Pak, ini kenapa begini? Pak, kok harusnya begini misalnya? Oke, mungkin itu hanya penjelasan singkat dari Pak Guru. Pak Guru harap nanti kalian bisa ada pertanyaan ataupun analisa-analisa yang lain yang nanti disampaikan melalui grup WhatsApp. Ya? Boleh ya? Iya, Pak. Oke, jadi hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di WhatsApp. Tapi sebelum kita pergi ke WhatsApp, Pak Guru persilakan dulu kalian saling sapa, karena Pak Guru juga yakin kalian pasti saling rindu ya. Leonarda, Emmanuel boleh sapa, Aflina, Margareta boleh sapa, saling sapa boleh. Pak beri kesempatan, silakan. Ini Perkenalkan nama saya. Silakan saling sapa. Halo Eman, aduh saya rindu engkau le misalnya. Ya silakan. Wes abu. Di kamu kata. Jadi kamu buka di mana? Orangnya ya? siapa lagi? Halo. Ya, Leonarda kembali ke roomnya. Leonarda sudah connect tapi audionya tidak perlu dihidupkan. Hidupkan apa? Videonya biar Pak screenshot kita foto bersama ya. Biar nanti Pak bisa share di Facebook atau di mana juga boleh. Oke. Semuanya action dengan gayanya masing-masing biar Pak bisa screenshot ya. Aduh, tidak ada judul. Silakan. Halo, dengan gayanya masing-masing dan tersenyum angkat tangan begini. Silakan dengan gaya masing-masing. Aflina, halo. Oke, senyum. Tunggu sebentar. Oke. Senyum. Oke, sudah. Terima kasih ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita kembali ke WhatsApp ya, biar bergabung dengan teman-teman yang lain yang masih bermasalah. Oke, Pak. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa. Nanti Pak Guru tunggu di WhatsApp tanggapan atau pertanyaan yang kalian berikan di WhatsApp untuk nanti Pak Guru tanggapi pada pertemuan-pertemuan berikut. Bisa dalam bentuk Zoom seperti ini, bisa juga lewat WhatsApp. Terima kasih dan selamat pagi. Tetap semangat ya. Oke, selamat malam. Pagi.